Selanjutnya ada vitamin. Yang pertama, vitamin A dan provitamin A. Metode standar untuk analisis kuantitatif vitamin A dan provitamin A dalam pangan adalah menggunakan prinsip kromatografi cair dan sampel harus disaponifikasi terlebih dahulu. Yang kedua, vitamin D. Metode standar yang digunakan untuk analisis vitamin D adalah uji biologis berdasarkan derajat klasifikasi tulang. Nilai vitamin D diperoleh secara relatif terhadap konsentrasi standar yang digunakan. Yang ketiga, vitamin E. Terdapat beberapa jenis vitamin E yang terdapat dalam sampel pangan, dengan mayoritas berasal dari grup tokoferol. Yang keempat, vitamin K. Terdapat beberapa senyawa yang merupakan bagian dari keluarga vitamin K, yang secara umum dibagi menjadi dua kelompok, yaitu vitamin K1 dan vitamin K2. Yang kelima, vitamin B1 atau tiamin. Prinsip analisis tiamin yang digunakan oleh AOAC dan AACC adalah analisis dengan kuantifikasi spektrometri. Yang keenam, vitamin B2 atau riboflavin. Sampel yang mengandung riboflavin diekstraksi, dimurnikan, dan dianalisis secara fluorometris. Yang ketujuh, vitamin B3 atau niasin. Niasin di sumber nabati berada dalam bentuk asam nikotinat. Yang kedelapan, vitamin B5 atau asam pantotenat. Analisis kandungan asam pantotenat dalam pangan dapat dilakukan dengan metode mikrobiologi maupun menggunakan prinsip kromatografi cair. Yang kesembilan, vitamin B6 atau piridoksin. Vitamin B6 secara alami terdapat dalam 3 bentuk, piridoksin, piridoksamin, dan piridoksal. Yang ke-10, vitamin B7 atau biotin. Analisis biotin sering dilakukan dengan 3 jenis metode, yaitu bioassay, avidin binding assay, dan assay turunan fluoresensi. Yang ke-11, vitamin B9 atau folat. Metode klasik yang digunakan untuk analisis folat adalah menggunakan ekstraksi dengan 3 enzim dan diikuti dengan analisis total folat secara mikrobiologis menggunakan Lactobacillus caesae. Yang ke-12, vitamin B12 atau kobalamin. Metode klasik untuk menganalisis kandungan vitamin B12 dalam pangan adalah dengan uji bioassay dan analisis mikrobiologi menggunakan Lactobacillus leishmani. Yang terakhir, vitamin C. Metode standar yang biasa digunakan untuk menganalisis vitamin C antara lain dengan metode titrasi. Selanjutnya, mineral. Yang pertama, kalsium. Metode asam etilenadiamina tetrasetat atau ETA kelatometri adalah metode analisis yang umum digunakan untuk penentuan kalsium dalam sampel buah, sayuran, dan pangan lainnya. Yang kedua, fosfor. Analisis fosfor dalam sampel pangan dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti gravimetri, kolometri, fotometri, maupun menggunakan kromatografi. Yang ketiga, natrium. Ada beberapa metode analisis yang dapat digunakan untuk menentukan kandungan natrium dalam sampel pangan, seperti ESI, ICP, IS, dan spektrofotometri emisi nyala maupun spektrofotometri serapan atom. Yang keempat, kalium. Ada beberapa metode analisis yang dapat digunakan untuk menentukan kandungan kalium dalam sampel pangan. Metode klasik seperti titrimetri dan ESI. Yang kelima, klorida.
Analisis klorida dalam pangan dilakukan menggunakan metode titrimetri presipitasi maupun metode ESI. Yang keenam, magnesium. Analisis kandungan magnesium dalam pangan dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti kelatometri, SSA, dan ICP-OES. Yang ketujuh, zat besi. Analisis kandungan zat besi dalam pangan dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti kolometri atau UV spektrofotometri, SSA, dan ICP-AES. Yang kedelapan, lodium. Analisis kandungan lodium dalam pangan dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti titrasi dengan menggunakan natrium tiosulfat, potensiometri, elektroda selektif ion. Yang kesembilan, seng. Analisis kandungan seng dalam pangan umumnya dilakukan dengan menggunakan SSA. Yang terakhir, selenium. Analisis kandungan selenium dalam pangan dapat dilakukan dengan menggunakan SSA. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.